Selamat bermalam minggu semua anak Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melawan Tuya. Setelah beberapa kali dipukul mundur oleh Xiao Yan dan tidak mendapatkan keuntungan, Tuya pada akhirnya berteriak bahwa dirinya akan serius. Xiao Yan pun seketika tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan juga tidak berencana membuang banyak waktu lagi. Selanjutnya tubuh Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi ukuran ribuan meter. Raksasa ini tampak muncul begitu saja dan sebelum Tuya sempat bereaksi, Xiao Yan seketika mengangkat jarinya. Teriakan tajam terdengar ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik jadi penghancur bintang. Tuya juga pada saat ini mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya sosoknya tidak bergerak menuju ke arah Xiao Yan dan bergegas mundur. Dirinya melesat menuju ke arah Dewa Taiksu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun bersama dengan hal tersebut, cahaya hitam seketika datang dari belakang Tuya. Sosok ini adalah Xiao Yueli dan Xiao Yueli bertanya apakah dirinya akan pergi. Jika begitu permasalahannya, maka dirinya harus bertanya kepada Xiao Yueli apakah dirinya mengizinkannya atau tidak. Tuya dengan cepat mengelak di tengah-tengah keterkejutannya melihat cahaya hitam yang melesat. Dirinya pun seketika berbalik dan melihat Xiao Yueli yang sedang memegang sabit kematian. Tuya kembali menggertakkan giginya dan sebuah manik hitam tiba-tiba muncul di tangan Tuya. Saat dirinya meremasnya dan meledakkannya, terdengar ledakan dan kabut hitam seketika menyelimuti Tuya. Xiao Yueli pun segera menyerbu masuk secepat mungkin menyapu sabit kematian untuk membubarkan kabut hitam. Namun pada akhirnya sosok Tuya pada saat ini benar-benar telah menghilang. Xiao Yueli pun segera bereaksi dan bergegas menuju ke arah Dewa Taiksu. Namun pada saat ini bayangan dari Dewa Taiksu muncul dan hendak melarikan diri. Xiao Yueli mengerutkan kening, tetapi bersamaan dengan hal tersebut kilat emas melintas dan bergegas ke sebelah Dewa Taiksu. Selanjutnya pada saat ini sesosok tubuh emas tampak terlihat memeluk Dewa Taiksu. Dengan tangan terentang dirinya benar-benar memeluk Dewa-Dewa Taiksu yang hendak melarikan diri. Namun kekuatan tiba-tiba pada saat ini meledak dari Dewa Taiksu. Kehampaan juga pada saat ini bergetar menyebabkan tubuh Xiao Yan yang memeluk Dewa Taiksu pada saat ini dihancurkan. Sebuah kubus hitam dengan ukuran kurang dari 50 meter juga pada saat ini seketika menembus kehampaan. Kecepatan yang sangat cepat sebelum akhirnya sosok tersebut benar-benar menghilang. Sementara itu tubuh Xiao Yan kembali bergabung dan sembuh sebelum akhirnya Xiao Yan kembali ke ukuran normal. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kuning sementara sebuah suara terdengar dari kehampaan. Suara ini berasal dari Tuya yang berhasil melarikan diri ketika berkata bahwa dirinya akan mengampuni mereka hari ini. Dirinya tidak akan mengambil nyawa mereka kali ini, tetapi jika mereka memiliki nyali maka mereka bisa datang ke bintang Hongmeng. Xiao Yan sedikit mengerut kening dan berpikir bahwa kepergian Tuya ini tentu saja merupakan hal yang sangat merugikan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam bahwa Xiao Yan benar-benar membiarkannya melarikan diri. Sekarang setelah Tuya menghilang sungguh sangat jelas terasa bahwa tidak mungkin bagi kelompok Xiao Yan untuk bisa melacaknya lagi. Xiao Yan pun lanjut bergumam bahwa sepertinya di pertempuran kali ini tidak akan bisa dihindari. Xiao Yan akan berhadapan dengan 3 bersaudara. Selain itu dilihat dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Tuya ini seharusnya berada di langkah kedua keabadian para dewa. Namun meskipun begitu, Void God Armor yang dirinya kenakan benar-benar telah menggandakan kekuatan pertahanannya. Sepertinya Taiksu sudah bisa melakukan sesuatu pada Void God Armor dan bisa menyesuaikannya menurut penggunanya. Xiao Yan juga memikirkan kata-kata Tuya yang menyebutkan mengenai bintang Hongmeng. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bintang Hongmeng juga telah jatuh. Ini merupakan tempat di mana kontes 10.000 alam pernah diadakan. Status dari bintang Hongmeng ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan aliansi Dosian.
Hal itu dikarenakan mereka memiliki banyak siswa yang tidak terhitung jumlahnya yang merupakan orang kuat di seluruh dunia sensi. Jika dilihat dari peta berbintang, sesungguhnya bintang Hongmeng merupakan tempat yang berada di dekat lokasi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pun menghela nafas dan apa yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan sekarang adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi para prajurit Taiksu di Kehampan Laut Timur. Meskipun Xiaoyan tidak tahu berapa banyak keberadaan yang mirip dengan tiga bersaudara Tu, mereka semua memiliki jiwa yang tidak seperti prajurit Taiksu lainnya. Dengan begitu maka jika Xiaoyan berhasil menghabisi satu sosok maka mereka akan kehilangan satu sosok. Xiaoyan pun terus-menerus merencanakan untuk berhadapan dengan Taiksu dan Xiaoyan pada saat ini tidak akan mundur. Di atas kompas, Xiaoyan pada akhirnya mulai menyempurnakan sejumlah besar ramuan penyembuhan dan pengisian ulang energi. Jika ada ramuan sebagai persediaan di dalam medan pertempuran, ini akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Api berkobar di depan Xiaoyan dan dengan memampuan Xiaoyan yang pada saat ini bisa memurnikan pil tingkat dewa, Xiaoyan benar-benar menciptakan pil dengan kualitas terbaik. Selama bahan obatnya cukup, Xiaoyan dapat memurnikan jumlah pil dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. Kompas juga pada saat ini melesat dengan kecepatan penuh menuju ke arah bintang Hongmeng dan Xiaoyan benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Begitu melihat Xiaoyan yang sedang memurnikan ramuan, Xiao Yueli pada saat ini tampak tercengang. Dirinya bergumam, sulit dipercaya bahwa mereka tidak bisa merasakan apapun tentang nyala api ayah yang sangat dahsyat. Lang Tian yang juga ternyata ikut dalam invasi ini pada saat ini juga mengerutkan kening. Sosoknya berkata bahwa Tuan Muda Xiaoyan selalu menggunakan api. Selain sebagai seorang alkemis, api juga merupakan salah satu metode terkuat Tuan Muda Xiaoyan. Dengan begitu tentu saja tidak perlu diragukan lagi kemampuan Tuan Muda Xiaoyan dalam mengendalikan api. Dengan begitu banyak ramuan yang dimurnikan pada saat ini, dirinya benar-benar bisa menyelesaikannya secara bersamaan. Nan Erming juga pada saat ini bergumam bahwa kekuatan pengendalian api Tuan Muda Xiaoyan ini benar-benar luar biasa. Nyala api ini seperti kelima jari Tuan Muda Xiaoyan. Semuanya sepenuhnya di bawah kendalinya, dan tanpa kendali yang tepat seperti itu seorang alkemis biasa benar-benar akan berkeringat banyak. Sementara itu beralih ke bintang Hongmeng yang merupakan bintang yang sangat besar pada saat dahulu kala. Namun kali ini bintang Hongmeng telah berubah total dan seluruh bintang telah menjadi hitam. Bintang ini juga dipenuhi dengan bangunan unik khas Taiksu, dan pada saat ini tiba-tiba kehampaan mulai bergejolak. Retakan muncul dan pelangi panjang pada saat ini keluar dari kehampaan. Setelah berhenti dapat dilihat jelas bahwa ini adalah Dewa Taiksu yang sebelumnya dikendalikan oleh Tuya. Tuya juga keluar darinya dan seketika melihat ke sekitar. Tuya telah menghancurkan batu giok pada saat sebelumnya dan seharusnya ketiga saudara ini akan segera berkumpul. Tuya pun bertanya-tanya apakah saudara tertua dan kedua telah sampai di sini. Sesaat kemudian sesosok pada saat ini ketika muncul sosok, ini adalah Tuyan yang merupakan saudara tertua dari ketiga bersaudara Tu. Sosoknya bertanya apakah yang telah terjadi dan mengapa Tuya terlihat sangat panik. Dirinya telah menjadi keabadian dewa dan merupakan komandan Taiksu. Dirinya telah berkali-kali berkata agar Tuya tetap tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Tuya pada saat ini seketika menangkupkan tangannya dan berkata bahwa pada saat ini ada musuh yang kuat. Musuh yang kuat ini akan segera datang. Mereka harus bersiap karena jika tidak mereka benar-benar akan menerima pukulan. Mendengar hal tersebut Tuya pun segera bertanya musuh yang kuat yang macam apa yang dikatakan oleh Tuya. Apakah orang-orang dari alam dewa kuno telah kembali muncul? Tuya pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka sesungguhnya sepertinya bukan berasal dari alam dewa kuno, tetapi Tuyan segera mengangkat tangannya dan memotong perkataan dari Tuya.
Tuyan segera menjelaskan bahwa terkecuali orang-orang dari alam dewa kuno tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kekuatan Taiksu. Tu Seng juga akan segera tiba dan tidak peduli apa yang terjadi mereka akan segera menangani sampah-sampah ini. Jika mereka tidak bergegas maka rencana yang mulia akan tertunda dan dengan begitu mereka semua akan dihukum. Mendengar hal tersebut Tuya pada saat ini hanya bisa menahan kesombongannya dan sedikit mengangguk. Sementara itu Tuyan kembali berkata, sesungguhnya dari manakah orang-orang ini berasal dan apakah dirinya memiliki informasi yang lebih akurat? Tuya pun segera menjelaskan bahwa seharusnya ada dua di antara mereka yang relatif kuat, yang satu mengenakan pedang berat sementara yang lainnya mengenakan sabit. Dia belum pernah melihat sosok-sosok ini sebelumnya dan harus dipastikan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang berasal dari alam dewa kuno. Mendengar hal tersebut Tuyan pun sedikit merenung dan bergumam karena Tuya belum pernah melihatnya karena mereka bukan berasal dari alam dewa kuno. Dirinya benar-benar ingin tahu kekuatan manakah yang pada saat ini pada akhirnya timbul. Sebaiknya dirinya pada saat ini segera memeriksa dan segera mencari informasi lebih lanjut mengenai dua sosok tersebut. Selain itu untuk berjaga-jaga lebih baik persiapkan formasi besar dan lakukan segera tindakan pencegahan. Jika orang-orang ini memang sangat kuat maka mereka pada akhirnya masih memiliki peluang untuk bisa bertahan. Tuya pun menganggukkan kepalanya dan berkata apakah pada saat ini dirinya ingin melanjutkan pelacakan. Salah satu di antara mereka telah mengambil senjata Taiksu dan mereka dapat menemukan lokasi orang-orang ini melalui senjata tersebut. Tuya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa untuk saat ini hal tersebut tidak diperlukan. Jika mereka datang masih belum terlambat bagi kelompok Taiksu untuk menghabisi mereka. Sekarang kelompok Taiksu berada di dalam terang sementara mereka berada dalam kegelapan. Mereka juga tidak mengetahui kekuatan musuh dan tidak ada salahnya untuk lebih berhati-hati. Selain itu sebelumnya ada kabar bahwa sesuatu terjadi pada para penjaga di kehampaan Lautan Barat. Latar belakang Sensi ini sangat dalam dan tidakkah menurutnya ini akan berkembang menjadi pertempuran yang tidak akan lancar? Mendengar hal tersebut Tuya pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa saudara pertama terlalu curiga, tidak peduli seberapa besar dan dalam latar belakang Sensi hal tersebut bukanlah permasalahan, mereka semua adalah sampah dan mereka semua benar-benar rentan dan mereka semua akan segera dihabisi. Tuyan seketika berteriak dengan tajam memerintahkan Tuya untuk berlutut. Tuya pada saat ini sedikit terkejut tetapi dirinya seketika mulai berlutut. Tuyan pada saat ini dengan keras segera berkata bahwa dirinya sudah berapa kali memperingatkan Tuya, jangan pernah meremehkan musuh manapun dan lebih merenungkan hal-hal yang dirinya lakukan. Dunia Sensi ini berbeda dari yang lainnya dan meskipun yang mulia Sensi telah mati dirinya telah bereinkarnasi dan ini merupakan variabel yang harus diperhitungkan. Berhati-hatilah saat bertindak dan sebaiknya dirinya berlutut di sini serta memikirkan semuanya baik-baik. Tuya pada saat ini tidak berani bergerak sama sekali mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuyan. Bersamaan dengan hal tersebut salah seorang pada saat ini seketika muncul dan menangkupkan tangannya kepada Tuyan. Sosoknya berkata bahwa dirinya akan memberikan laporan kepada dua panglima tertinggi. Dirinya ingin memberitahu bahwa tentara yang bertanggung jawab atas penjarahan energi di Sensi telah diserang dan menderita kerugian besar. Tuya yang berlutut di tanah seketika berdiri dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Di langit berbintang yang dibentangkan di bintang Hongmeng siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk mengguncang Taiksu? Menanggapi hal tersebut prajurit Taiksu ini segera menyerahkan slip batu giok ke arah Tuyan. Tuyan pun mengambil sik batu giok tersebut dan menyapu kekuatan spiritual ke dalamnya. Selanjutnya dirinya mengerutkan kening dan bergumam bahwa ada total 12 tim yang bertanggung jawab untuk menjara energi dari Sensi. Mereka bergerak ke arah yang berbeda tetapi mereka semua diserang oleh musuh. Mereka telah menderita kerugian besar dan orang yang menyerang mereka mungkin adalah keabadian dewa.
Ekspresi di matanya pada saat ini tiba-tiba berubah begitu dirinya mengetahui informasi ini. Sementara itu Tuya pada saat ini segera bertanya, mungkinkah alam dewa kuno telah muncul? Tuyan segera menggelengkan kepalanya dan menganalisis sebelum akhirnya berkata bahwa ini bukanlah alam dewa kuno. Dilihat dari gayanya yang mulia, ratu tidak akan bertindak seperti ini, dan bahkan jika dirinya ingin mengambil tindakan dirinya akan langsung menargetkan yang mulia Taiksu. Sosok Tuyan pada saat ini kembali merenung dan bergumam bahwa 12 tim telah diserang, hanya ada 100 musuh dan 100 orang ini benar-benar bisa melukai para prajurit Taiksu. Mungkinkah 100 orang ini adalah keabadian para dewa? Tuya menggelengkan kepalanya berulang kali merasakan bahwa kemungkinan ini terlalu kecil. Dirinya segera berkata bahwa hal tersebut tidak mungkin karena selain dari alam dewa kuno bagaimana mungkin ada keabadian para dewa yang begitu banyak yang muncul di Sensi. Jika mereka semua adalah keabadian para dewa dan jika begitu permasalahannya, bukankah itu berarti ada puluhan ribu keabadian dewa yang menyerang? Bersamaan dengan keduanya yang sedang berbincang-bincang pada saat ini suara angin bertiup seketika terdengar, sesosok akhirnya terjatuh di hadapan mereka. Berdua sosok ini adalah Tu Seng yang merupakan saudara kedua dari 3 Tu bersaudara. Melihat kemunculan Tu Seng, Tuya pada saat ini tertawa dengan gembira bahwa akhirnya mereka telah berkumpul. Tidak peduli siapapun mereka, begitu mereka bertiga bergabung mereka pasti akan menghabisi orang-orang ini. Mendengar hal tersebut Tuya seketika melirik marah ke arah Tuya dan Tuya kembali menjatuhkan dirinya sambil berlutut. Sementara itu Tu Seng pada saat ini segera berkata sebaiknya mereka jangan terlalu khawatir. Bagaimana jika mereka pada saat ini minum-minum terlebih dahulu? Tuyan pada saat ini melirik ke arah Tu Seng dengan marah dan berkata sepertinya Tu Seng juga mau berlutut. Melihat ekspresi dari Tuyan yang tampak terlihat tajam, Tu Seng pada saat ini terkejut dan dirinya hanya bisa patuh sambil berlutut. Sementara itu Tuya menghela dan segera memulai pengaturannya menghadapi serangan kelompok Xiaoyan. Dirinya berteriak agar mereka memperkuat susunan formasi. Selain itu tambahkan juga 10 susunan formasi lagi. Segera sesosok pada saat ini terbang melakukan apa yang baru saja diperintahkan oleh Tuyan. Pada saat ini di markas Taiksu hal yang paling mengejutkan adalah mengenai kantung darah di seluruh bintang Hongmeng. Semuanya mengandung tubuh manusia. Jumlah prajurit Taiksu di tempat ini juga benar-benar sangat banyak yang berkisar puluhan juta. Tuyan mengendalikan para prajurit ini di udara dan siap bereaksi kapan saja. Di bintang Hongmeng ini juga ada sebuah pulau terpencil dan pulau ini merupakan penjara dari banyak makhluk Sensi. Mereka semua adalah budak Taiksu. Mereka akan dihabisi kapanpun mereka mau dan hidup mereka digunakan oleh beberapa komandan untuk menyempurnakan senjata. Ada tangisan terus-menerus dan mata semua orang tampak terlihat kosong. Mereka sangat ingin ada seseorang yang muncul untuk menyelamatkan mereka, tetapi Sensi tidak lagi memiliki yang mulia. Hal ini pada akhirnya membuat mereka semua putus asa dan akhirnya harapan pun pupus. Sementara itu di dalam kehampaan pada saat ini terlihat ada banyak kilatan yang bergegas. Xiaoyan saat ini memerintahkan melalui slip batu giok. Xiaoyan memberitahu para prajurit dari alam iblis keabadian kuno untuk bertarung secara terpisah dan berkumpul bersama lagi pada saat kritis. Hal ini akan dapat membingungkan musuh dan menghalangi diperolehnya informasi akurat mengenai kelompok Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan juga telah memasuki bidang bintang tempat bintang Hongmeng berada. Xiaoyan tidak lagi terlalu memikirkan mengenai bagaimana lokasi Xiaoyan dikunci oleh Taiksu. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus bergerak menuju tempat yang aman. Xiaoyan bisa melihat ada banyak prajurit Taiksu yang pada saat ini berpatroli di sekitar bintang Hongmeng. Xiaoyan pun segera menemukan bintang yang terbengkalai yang telah menjadi sampah dan tidak berguna.
Xiao Yan tahu bahwa bintang Hong Meng merupakan bintang super yang cukup besar dan inilah alasan mengapa tiga Tu bersaudara menggunakan tempat ini sebagai markas mereka. Oleh karena itu ketika Xiao Yan terus-menerus mendekati bintang Hong Meng, Xiao Yan benar-benar harus membuat persiapan yang matang. Begitu Xiao Yan mendarat di sebuah bintang yang ditinggalkan di dekatnya, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar menyiapkan hadiah untuk ketiga Tu bersaudara. Xiao Yan bergumam bahwa mereka pasti telah mempersiapkan semuanya dengan baik. Setidaknya mereka telah mempersiapkan banyak hal seperti formasi besar. Bintang-bintang di sekitar juga telah mati, oleh karena itu Xiao Yan akan menggunakan hal ini sebagai hadiah. Dengan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiao Yan dikombinasikan teknik segel Gou Yan, hal ini sudah cukup untuk membuat bintang sampah ini meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Xiao Yan memutuskan untuk menempatkan Angry Buddha Lotus Flame dari api tiga warna yang diselimuti formasi penyegelan Xiao Yan. Namun Xiao Yan berpikir sebuah bintang saja tidak cukup untuk menghasilkan kekuatan penghancur yang kuat. Segera setelah itu Xiao Yan berubah menjadi tubuh dewa asli dan tubuh panjang yang hampir 10.000 meter lanjut mendorong bintang sampah ini ke arah bintang Hong Meng. Bintang ini pun meluncur dengan cepat mendekati bintang Hong Meng secara bertahap. Satu bintang juga jelas tidak cukup dan bintang-bintang di sekitar pada dasarnya telah mati. Xiao Yan menendang beberapa bintang menuju ke arah bintang Hong Meng secara berurutan. Masing-masing bintang ini berisi Angry Buddha Lotus Flame yang terdiri dari 3 jantung api yang diselimuti formasi segel Gou Yan. Namun bagaimanapun bintang-bintang yang berterbangan ini sangat besar dan mencolok, sehingga sangat sulit untuk tidak diperhatikan oleh para prajurit Taiksu yang pada saat ini berpatroli. Mereka pada saat ini mengerutkan dan bergumam bahwa ini sungguh sangat aneh. Bagaimana mungkin bintang-bintang ini bisa terbang dengan begitu cepat? Salah seorang di antara mereka bergumam, apakah sesungguhnya yang aneh? Mereka juga sesungguhnya merupakan bintang limbah yang tidak lagi berguna. Mereka pada akhirnya akan runtuh dan mati dan seharusnya ini disebabkan oleh tabrakan antar bintang limbah. Mendengar hal tersebut sosok sebelumnya pada saat ini sedikit mengangguk tetapi berkata bahwa sungguhnya sepertinya ada yang tidak normal. Tidak ada salahnya bagi mereka untuk memeriksa mengenai bintang tersebut. Sementara itu di kelompok Xiao Yan pada saat ini 50.000 keabadian dewa semuanya berkumpul ke arah bintang Hong Meng. Xiao Yan memerintahkan tim yang terdiri dari 100 orang untuk bergabung menjadi 1.000 orang. Begitu Xiao Yan semakin dekat bintang Hong Meng, tentu saja jumlah prajurit Taiksu juga akan menjadi semakin banyak. Dengan jumlah orang di kelompok Xiao Yan yang berkumpul yang menjadi lebih banyak, tentu saja kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Akan sulit bagi kelompok Taiksu untuk menggunakan kekuatannya menyelesaikan kelompok Xiao Yan ini. Sementara itu Tu Yan di sisi lain pada saat ini mengerutkan kening menyadari pergerakan kelompok Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang terjadi, mengapa ada begitu banyak keabadian dewa yang tiba-tiba muncul. Tu Ya juga pada saat ini berkata dengan gugup ketika bertanya apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Jika mereka pada saat ini terus tinggal di sini, dirinya khawatir para prajurit Taiksu tidak akan bisa bertahan. Tu Yan pada saat ini sedikit terdiam dan sosoknya pada saat ini mempelajari situasi pertempuran dengan jelas. Dirinya segera berkata agar mereka memerintahkan semua komandan Taiksu untuk kembali ke bintang Hong Meng. Tu Ya pada saat ini sedikit terkejut dan berkata bahwa jika semua komandan ditarik dengan begitu maka garis depan pada saat ini tidak akan bisa terjaga. Jika Yang Mulia mengetahui hal ini dirinya pasti akan menyalahkan. Tu Seng pada saat ini menepuk bahu Tu Ya dan menjelaskan bahwa saudara pertama telah membuat pengaturannya. Dengan begitu maka dirinya pasti telah mempertimbangkan semuanya. Tu Ya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi dan sebaiknya dirinya segera bergegas. Tu Ya pada saat ini sedikit terdiam sementara Tu Yan pada saat ini memiliki ekspresi yang serius.
dirinya menyadari ada yang tidak beres dengan situasi ini dan bergumam agar semuanya bersiap. Musuh yang datang pada mereka kali ini tidaklah sederhana. Mereka mungkin ingin menghabisi ketiga bersaudara Tu Seng pada saat ini sedikit mengangguk sementara Tuya segera menjelaskan bahwa perintah telah dikirim kepada Yang Mulia tetapi masih belum ada tanggapan. Sepertinya mereka harus menahan kesulitan ini sejenak sampai bala bantuan tiba. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Taiksu terus-menerus mengerahkan pasukannya berhadapan dengan 50.000 pasukan dewa milik Xiaoyan. Pertempuran awal pada saat ini dimulai. Banyak benturan pada saat ini terjadi dan melihat hal ini Tuyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Taktik yang digunakan oleh Xiaoyan ini benar-benar memberikan banyak tekanan pada kelompok Tu bersaudara. Taiksu pada akhirnya benar-benar menderita kerugian besar. Jumlah prajurit Taiksu yang gugur di pertempuran pertama ini melebihi 1 juta. Meskipun Taiksu memiliki sumber daya yang cukup namun masih membutuhkan waktu untuk berkembang biak. Setidaknya 1 juta jelas bukanlah merupakan angka yang kecil. Di sisi lain di kelompok Xiaoyan beberapa pemimpin juga segera melaporkan hasil pertempuran kepada Xiaoyan. Sosok-sosok ini menjelaskan bahwa tidak ada korban jiwa di pertempuran pertama di pihak mereka. Xiaoyan pun menganggukkan kepala dan berkata bahwa mereka semua pada saat ini tidak boleh gegabah. Mereka harus lebih gesit saat mengambil tindakan. Tidak perlu membiarkan siapapun hidup dan habisi saja mereka secara langsung untuk menghindari permasalahan di masa depan. Para prajurit ini pun seketika mengangguk dan mereka pada saat ini kembali mempersiapkan penyerangan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan sesungguhnya merasakan ada sedikit perasaan terdesak di hatinya. Ini bukan hanya indera keenam dari perasaan Xiaoyan tetapi juga dunia sensi pada saat ini memperingatkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengetahui apa yang sesungguhnya akan terjadi tetapi Xiaoyan bisa merasakan adanya ancaman. Sementara itu di kejauhan bintang-bintang yang terbang di kehampaan pada akhirnya menyebabkan seluruh lautan kehampaan bergetar. Pada saat yang sama bintang-bintang sampah ini juga benar-benar mendekat ke arah bintang Hongmeng. Mereka membentuk sekelompok meteorit dan melihat hal ini mata para prajurit Taiksu pada saat ini menyusut. Menyadari hal tersebut pada saat ini Tuyan pun segera memerintahkan para dewa Taiksu untuk melesatkan sinar penghancur. Ledakan mereka semua untuk menjadi ketiadaan agar tidak menghancurkan formasi. Tuya juga pada saat ini sedikit terkejut dan dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan berani mengejarnya dan menimbulkan pertempuran yang besar seperti ini. Jutaan prajurit Taiksu di bintang Hongmeng pada akhirnya bergegas keluar dalam kerumunan hitam. Di mata mereka tiba-tiba melihat sosok luar biasa muncul di kehampaan. Cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini melonjak di tengah-tengah kehampaan. Sosok yang sangat besar muncul dengan tangan terentang memeluk salah satu bintang sampah. Sosok ini adalah Xiaoyan yang merubah bentuk tubuhnya dan Xiaoyan meningkatkan kecepatan dari banyak bintang sampah. Melihat hal ini mata ketiga bersaudara Tu juga pada akhirnya tiba-tiba kembali menyusut. Sosoknya memerintahkan agar para dewa Taiksu untuk mengaktifkan semua formasi pelindung. Tuyan juga pada saat ini berteriak apakah sosok ini? Dirinya benar-benar bisa membuat tubuhnya menjadi begitu besar dan ini merupakan sebuah permasalahan. Pada saat ini terdengar banyak suara mendesing dari bintang sampah yang melesat dengan kecepatan cepat menghantam bintang Hongmeng. Para dewa Taiksu yang mengelilingi bintang Hongmeng pada saat ini membuka mulut besar mereka dan melesatkan sinar kehancuran. Mereka menembaki bintang sampah yang berguling di kehampaan dengan kekuatan yang dahsyat. Namun ada lebih dari satu bintang yang menderu dan beberapa bintang bergegas langsung menuju ke arah bintang Hongmeng dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika bintang sampah pertama mendekati bintang Hongmeng dirinya langsung meledak di bawah pengobongan sinar penghancur dewa Taiksu. Namun begitu meledak dirinya juga melonjakkan kekuatan yang sangat mencengangkan.
para makhluk Taiksu ini tidak tahu bahwa masing-masing bintang ini berisi Angry Buddha Lotus Flame jantung api 3 warna Xiaoyan. Terlebih lagi ini juga dilengkapi dengan cegel dari Gouyan yang tidak mudah untuk dihancurkan. Ini bukanlah ledakan limbah bintang biasa dan setelah ledakan terjadi puing-puing terus-menerus terbungkus oleh api dan menuju ke arah bintang Hongmeng. Langit bintang Hongmeng pada saat ini tampak seperti hujan meteor dengan api yang ganas yang menyala-nyala. Bintang Hongmeng yang diselimuti oleh perlindungan pada saat ini benar-benar seketika bergetar. Banyak ledakan terjadi di setiap sisi dari bintang Hongmeng. Meskipun sinar penghancur ini sangat kuat tetapi ledakan dari teratai api Xiaoyan juga benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Formasi perlindungan Taiksu juga terus-menerus bergetar dan lapisan pelindung mereka pada akhirnya mulai terpecah. Selanjutnya dengan ledakan yang intens seperti ini senyum di wajah Tuya pada saat ini benar-benar menghilang dan ekspresinya dipenuhi dengan keseriusan. Tuyan pada saat ini bergumam bahwa orang-orang ini datang dengan persiapan yang baik. Di bawah pengaruh ledakan terus-menerus beberapa lapisan pelindung pada akhirnya benar-benar meledak. Segera setelah itu para prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya menyerbu ke depan. Mereka mencoba menghancurkan bintang sampah yang tersisa dengan paksa, namun tidak peduli seberapa keras mereka mencoba pada akhirnya perlindungan Taiksu ini benar-benar dihancurkan. Tanpa adanya perlindungan para meteorit yang jatuh dari langit pada saat ini benar-benar langsung menghantam permukaan tanah. Banyak bangunan di Taiksu hancur lebur dalam sekejap dan meteorit tersebut benar-benar menciptakan lubang besar. Dampak yang ditimbulkan bahkan lebih mencengangkan dan bumi pada saat ini seakan-akan terbalik. Melihat hal ini Tuya pun segera bertanya mengapa mereka pada saat ini tidak segera mengambil tindakan. Dirinya khawatir jika mereka menunggu sampai orang-orang ini memasuki ke kedalaman bintang mereka tidak akan memiliki keuntungan di dalam pertempuran. Melihat Tuya yang sedikit tidak sabar Tuyan pada saat ini sedikit menggelengkan kepalanya. Sosoknya menjelaskan sebaiknya mereka pada saat ini jangan terlalu terburu-buru. Sebaiknya mereka menunggu sampai orang-orang ini memasuki ke kedalaman bintang. Dengan adanya berkah formasi di sini maka mereka akan memiliki keuntungan. Sementara itu di sisi lain dengan dipimpin oleh Xiaoyan 50.000 keabadian dewa pada saat ini berkumpul, penggunaan bintang sebagai metode serangan pertama ini membuat orang-orang kuat dari alam iblis keabadian kuno dengan tulus percaya pada teknik Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar memiliki strategi yang begitu ampuh, dengan hal ini maka mereka benar-benar telah menghemat begitu banyak tenaga. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar terlibat dalam pertempuran epik. Xiao Yueli juga mengangkat tangannya dan terus-menerus melambaikan sabit kematian yang memicu cahaya hitam yang ganas. Serangan ini menyapu banyak prajurit Taiksu hingga ada ratusan sosok yang pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah. Void God Armor di tubuh mereka juga pada saat ini benar-benar langsung terbelah. Ayah dan anak perempuannya pada saat ini menari-nari bersama-sama dan tampak terlihat energi di tengah-tengah pertempuran. 3 bersaudara Tu pada akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan dan mereka terjun ke medan pertempuran. Tuya pada saat ini langsung mengacungkan tombaknya dan berteriak dengan marah ketika berkata bahwa mereka semua mencari kematian. Mendengar suara yang begitu familiar Xiaoyan pada saat ini menoleh dan mulai berteriak meledek. Xiaoyan berkata bahwa Tuya berlari dengan cukup cepat dan sebaiknya dirinya jangan berbicara terlalu keras. Kata-katanya tampak tidak sekeras dengan kemampuannya yang dirinya tampilkan. Tuya pada saat ini tampak dipenuhi dengan kemarahan dirinya segera memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat ini di tengah-tengah dari jutaan prajurit Taiksu ratusan sosok perlahan turun di hadapan ketiga Tu bersaudara. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyapu dan Xiaoyan menyadari bahwa ratusan sosok ini sebenarnya memiliki jiwa. Sementara itu Tuya dengan penuh semangat segera berkata bahwa mereka semua harus bersiap untuk bertempur.
kuliti orang-orang ini dan patahkan tulang mereka di dalam pertempuran. Pada saat ini Tuyan tidak lagi menghentikan Tuya tetapi sosoknya masih belum mengambil tindakan. Sementara itu di belakang Xiao Yan mereka yang berada di langkah ketiga keabadian dewa melangkah maju satu demi satu. Jumlah mereka memang tidak sebanyak kelompok Taiksu tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Xiao Yan pada saat ini segera mengirimkan transmisi suara kepada semua orang ketika menjelaskan bahwa armor dan senjata mereka tidak biasa. Oleh karena itu semua orang harus berhati-hati karena sosok-sosok ini juga memiliki teknik bela diri terlarang. Mereka bisa bebas bertempur dan mereka bisa menyerahkan ketiga bersaudara ini kepada Xiao Yan dan Xiao Yueli. Jika terjadi perubahan di masa depan maka Xiao Yan akan memberikan informasi lebih lanjut kepada mereka. Mereka pada saat ini harus bertempur dengan cepat karena mereka harus menghindari kedatangan bala bantuan Taiksu. Begitu selesai berbicara Xiao Yan dan Xiao Yueli sedikit saling memandang sebelum akhirnya berubah menjadi kilatan pelangi. Keduanya pada saat ini bergegas menuju ke arah tiga bersaudara. Ratusan sosok yang berada di depan tiga bersaudara pada saat ini bergegas maju untuk menghentikan Xiao Yan dan Xiao Yueli. Namun para leluhur iblis keabadian kuno pada saat ini bergegas menghadap mereka semua. Sementara itu Tuya pada saat ini menjentikan tombak di tangannya. Tu Seng yang merupakan saudara kedua pada saat ini juga seketika mengeluarkan tombak dari Void God Armor miliknya. Keduanya sama-sama menggunakan tombak dan ekspresi mereka berdua tampak terlihat berubah menjadi sangat ganas. Tuya pada saat ini bergegas maju ke depan. Tuya berteriak bahwa dirinya akan membuka jalan bagi saudara kedua Tu Seng. Selanjutnya cahaya hitam terjatuh dari langit dan Tuya seketika memegang tombak erat-erat dengan kelima jarinya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba jiwa-jiwa dari sosok yang mati yang tidak terhitung jumlahnya melonjak di tombak Tuya. Tombak ini diarahkan langsung ke arah Xiao Yan dan Xiao Yueli dan bersamaan dengan hal tersebut tombak pada akhirnya berubah menjadi banyak hantu yang terlihat marah yang meraung. Melihat hal ini Xiao Yueli mengerutkan kening dan berteriak bahwa mereka benar-benar menggunakan jiwa makhluk sensi yang tidak terhitung jumlahnya untuk dikorbankan. Selanjutnya cahaya hitam Xiao Yueli segera dilesatkan dan bertabrakan dengan cahaya tersebut. Apa yang digunakan oleh Tuya ini segera berubah menjadi asap biru dan menghilang. Tuya dipenuhi dengan keterkejutan dan bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Serangannya benar-benar telah dinetralkan dengan cara seperti ini. Kebencian dari jiwa-jiwa yang marah ini menghilang dan mereka benar-benar kembali ke reinkarnasi. Di atas tombak Tuya pada saat ini jiwa-jiwa yang dipenuhi dengan kemarahan yang tidak terhitung jumlahnya tampak terstimulasi. Mereka mencoba untuk melepaskan diri dari tombak Tuya. Jeritan jiwa-jiwa tidak berdaya ini mungkin terdengar kasar bagi orang luar. Namun yang didengar oleh Xiao Yueli adalah permohonan bantuan yang tidak terhitung jumlahnya untuk penebusan. Xiao Yueli pun menjadi semakin marah karena dirinya adalah ratu dunia bawah. Jiwa-jiwa ini seharusnya memasuki reinkarnasi tetapi mereka akhirnya dimanfaatkan oleh Taiksu. Xiao Yueli pada akhirnya kembali memutar tubuhnya dan sabit kematian kembali mengeluarkan cahaya hitam yang sangat kuat. Kehampaan di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi dan langsung menuju ke arah Tuya. Namun pada saat ini sesosok tubuh tiba-tiba bergegas maju menyeret tombak panjang menyapu udara terus-menerus. Cahaya tombak menyelimutinya. Sosok ini adalah Tu Seng yang memiliki pergerakan yang lebih cepat ketika berhadapan dengan Xiao Yueli. Dirinya juga berteriak bahwa gadis ini memiliki kekuatan tetapi sepertinya mereka belum pernah mendengar reputasi ketiga bersaudara dari keluarga Tu. Jika begitu permasalahannya biarkan dirinya pada saat ini menunjukkannya kepada mereka. Begitu selesai berbicara sosoknya melancarkan serangan yang mengandung kekuatan aturan. Ini adalah kekuatan aturan yang hanya dapat digunakan oleh keabadian dewa. Pada saat ini sepertinya ada aliran kekuatan yang mengalir ke tubuhnya.
keduanya selanjutnya bergegas melesatkan serangan ke arah Xiao Yueli. Pada saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah jari emas terjatuh dari langit. Xiao Yan menggunakan teknik jari penghancur bintang untuk berhadapan dengan keduanya. Selanjutnya Xiao Yan menginjakkan kakinya dan Xiao Yan langsung menggunakan kekuatan dari guntur ekstrim. Xiao Yan langsung bergerak dan berada tepat di hadapan mereka. Tinju Xiao Yan yang bersinar dengan cahaya keemasan pada saat ini dilesatkan tanpa pandang bulu. Tuya pada saat ini segera melangkah maju untuk menahan jari penghancur bintang milik Xiao Yan. Sementara itu Tu Seng pada saat ini berhadapan dengan tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Tu Yan masih berada di belakang dan dirinya tampaknya tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sepertinya Tu Yan pada saat ini masih mengamati situasi pertempuran dan kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini tidak membiarkan Tuya berdiam diri dan langsung bergegas ke arah Tu Yan. Tidak sulit untuk melihat bahwa Tu Yan adalah pemimpin di antara tiga bersaudara ini. Tu Seng pada saat ini melambaikan tombak di tangannya dan dirinya pada saat ini berhasil mengalahkan tinju Xiao Yan. Kedua belah pihak ini seketika sama-sama mundur. Xiao Yan juga bisa menyadari ada sesuatu yang aneh dari serangan Tu Seng. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa teknik 82 tinju Xiao Yan ini tidak banyak mendapatkan keuntungan. Tu Seng tampaknya telah mengandalkan kekuatan dominannya untuk mendapatkan keuntungan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa Tu Seng sepertinya dapat memprediksi pukulan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Tuya pada akhirnya benar-benar bisa berhadapan dengan jari penghancur bintang milik Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini berbalik dan menukik menyerang ke arah Xiao Yueli yang bergegas ke arah Tu Yan. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan sayap seni bela diri hitam emas dan seketika mulai kembali menghilang. Kecepatan Xiao Yan meningkat secara dramatis. Xiao Yan pada saat ini segera meninju ke arah tombak Tuya yang dilesatkan ke arah Xiao Yueli. Kedua belah pihak pada saat ini kembali berbenturan dan Tuya pada saat ini terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut Tu Seng pada akhirnya tiba-tiba berada di belakang Xiao Yan dan ingin menyerang. Xiao Yan seketika menoleh tetapi bersamaan dengan hal tersebut sosok tinggi dan cantik sekali lagi pada saat ini mengayunkan tombak kematian untuk mengusir serangan Tu Seng. Xiao Yan dan Xiao Yueli pada saat ini saling membelakangi dan Xiao Yueli segera berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yueli berkata bahwa sepertinya mereka bertiga ini tidak terlalu kuat. Mereka pada saat ini tidak lagi perlu menguji orang-orang ini dan Xiao Yueli akan segera melakukan pembunuhan. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi Xiao Yueli karena Xiao Yan sesungguhnya merasakan ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan merasa kekuatan dari kelompok Tu bersaudara ini memang tidak terlalu kuat. Alasan mengapa Xiao Yan bisa merasakan perasaan aneh ini adalah sesuatu yang bukan berasal dari ketiga sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus memikirkan apakah sesungguhnya keanehan ini sambil terus-menerus berhadapan dengan ketiga sosok tersebut. Bersamaan dengan pertempuran yang terus-menerus berjalan barulah pada saat ini Tu Yan tiba-tiba mengambil tindakan. Sosoknya berteriak keras ketika mengeluarkan teknik bernama tiga bayi berkumpul. Mendengar hal tersebut Tuya dan Tu Seng seketika bergegas mendekati Tu Yan. Begitu mereka mendekat mereka tampak meledak dengan keras berubah menjadi kabut berdarah. Selanjutnya mereka seolah-olah diserap masuk ke dalam mulut Tu Yan. Bersama dengan hal tersebut dua benjolan besar pada saat ini muncul di leher Tu Yan. Sesaat kemudian wajah dari Tuya dan Tu Seng benar-benar tumbuh di leher Tu Yan. Tubuh Tu Yan juga pada saat ini seketika membengkak. 6 lengan besar pada saat ini juga seketika muncul di tubuh tersebut. Ketiganya pada saat ini telah berubah menjadi satu tubuh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Melihat hal ini Xiao Yueli sedikit mengerutkan kening dan hal ini membuatnya rasa jijik. Xiao Yueli pun bergumam bahwa teknik yang diperhatikan oleh orang-orang Taiksu ini semuanya adalah seni bela diri jahat yang menjijikan.
Sementara itu di sisi lain kelompok Tu bersaudara pada saat ini saling berbicara di dalam satu tubuh. Mereka memutuskan untuk langsung menghancurkan Xiao Yueli dan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini seharusnya menjadi semacam metode rahasia. Kekuatan tiga Tu bersaudara telah mencapai tingkat keabadian dewa. Ketika tubuh mereka digabungkan dengan metode rahasia ini, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Sosok ini pada akhirnya benar-benar melesatkan serangan ke arah Xiao Yan dan Xiao Yueli. Dengan 3 kepala dan 6 lengan, sosok ini memegang 3 tombak panjang. Tubuhnya berputar liar di udara berubah menjadi tornado yang tajam menuju ke arah Xiao Yan dan Xiao Yueli. Xiao Yueli juga pada saat ini kembali mengambil tindakan dan sepertinya meskipun ketiga sosok ini bergabung dan kekuatannya meningkat, hal tersebut masih belum cukup jika dihadapkan dengan Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak berpikir dan menatap ke arah tiga Tu bersaudara di depannya. Xiao Yan pada dasarnya yakin bahwa ancaman yang Xiao Yan rasakan tidak datang dari mereka. Xiao Yan menyadari bahwa ancaman ini berasal dari keberadaan lain yang berada di tempat ini. Xiao Yan pun segera melihat ke arah tanah dan Xiao Yan mengabaikan ketiga Tu bersaudara. Selanjutnya tanpa basa-basi Xiao Yan pada saat ini langsung bergegas ke tanah. Ketika tiga Tu bersaudara melihat hal ini, ketenangan mereka yang sebelumnya tiba-tiba menghilang. Bahkan mereka belum pernah menunjukkan ekspresi kepanikan selama pertempuran berlangsung. Tu Yan juga pada saat ini benar-benar menunjukkan keterkejutan melihat tindakan dari Xiao Yan. Xiao Yueli juga pada saat ini tercengang dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yueli pada saat ini mengikuti Xiao Yan dan mendukungnya. Tu Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan berteriak ke arah Xiao Yan bahwa tempat ini adalah kota terlarang Taiksu dan mereka tidak boleh mendekat. Setelah perkataannya keluar, kecepatan penuhnya pada saat ini melonjak menghentikan Xiao Yan. Dirinya bergerak dengan cepat menikam ke arah Xiao Yan dengan serangan ganas. Namun Xiao Yueli pada saat ini memblokir serangan ini untuk Xiao Yan. Xiao Yueli pada saat ini semakin terkejut dan bingung melihat sosok-sosok ini yang tampaknya sangat panik dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melesat ke kedalaman inti bintang Hongmeng. Bintang Hongmeng ini sangat besar, tetapi dengan kecepatan Xiao Yan hanya dengan beberapa tarikan nafas Xiao Yan pada akhirnya sampai ke pusat bumi. Ketiga kelompok Tu bersaudara pada saat ini sama sekali tidak dapat menghentikan Xiao Yan. Kekuatan mereka tampaknya tidak cukup ketika dihadapkan dengan Xiao Yueli. Bahkan dengan banyak lesatan sabit kematian Xiao Yueli, mereka pada saat ini menderita beberapa luka. Meskipun mereka bisa mengganggu Xiao Yan yang terus-menerus menerobos, namun mereka tidak memiliki cara lain untuk berhasil menghentikan Xiao Yan dan mereka terus-menerus melakukan serangan. Sementara itu begitu Xiao Yan sampai di tengah bumi, Xiao Yan melihat adanya kantung darah besar yang muncul di hadapannya. Samar-samar Xiao Yan bisa melihat sesosok tubuh meringkuk di dalam kantung darah. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah kantung darah besar tersebut. Perasaan ancaman ini ternyata datang dari sosok di balik kabut berdarah tersebut. Tampaknya kantung darah ini berbeda dengan kantung darah yang melahirkan para prajurit Taiksu sebelumnya. Xiao Yan pun bertanya-tanya kantung darah macam apakah ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya tiga Tu bersaudara pada saat ini juga sampai ke kedalaman inti bumi. Mereka memandang ke arah Xiao Yan yang pada saat ini telah berada di hadapan kantung darah. Xiao Yueli pada saat ini berdiri di dekat Xiao Yan berniat untuk menghalangi setiap pergerakan yang dilancarkan oleh tiga Tu bersaudara. Sementara itu Tu Yan pada saat ini menjadi semakin marah dan berteriak bahwa mereka semua mencari kematian karena berani datang ke dapurnya Bude Yanti.